the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mister, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, it's time to apa ini? Shooting ya. Iya, shooting, showtime. Showtime, oke. Time to shooting now. Ini konten yang kesekian kalinya ya. Iya. Entah berapa itu Ke banyak sekali. 355. Wow, semuanya konten yang sangat mengedukasi tentang art dan lain-lainnya. Menginspirasi, Ya, memberi wawasan pada orang. iya, Ada sejarah, iya, ada cerita fiksi, iya. ada cerita nyata, dan banyak pengalaman-pengalaman yang Iya. muncul di channel kami. Ya, pasti sekarang ini konten yang tidak kalah menarik ya, Mister. Iya, konten selalu setiap konten baru selalu bikin surprise karena sudah ditunggu sama viewer. Wow, oke Mister. Sekarang kontennya apa ini? Ya, kontennya Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Wow, mukjizat itu ya. Ya, mukjizat. Oke Mister. Dikisahkan suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ditegur oleh orang kafir dengan berkata yang kasar sekali. Isa, engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru meninggal, orang yang baru mati. Kemungkinan belum mati. Belum sungguh-sungguh mati orang itu dan kamu menghidupkannya. Maka cobalah hidupkan orang yang sudah sejak dulu matinya. Orang yang dulu-dulu matinya. Nabi Isa pun berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan. Mereka berkata, hidupkanlah Syam bin Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Isa pergi ke kuburnya Syam bin Nuh alaihissalam. Dan di sana beliau mendirikan sholat 2 rakaat dan berdoa minta kepada Allah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Syam bin Nuh bangkit dari kubur dalam keadaan rambut dan jenggotnya telah memutih semua. Maka Nabi Isa bertanya, mengapa kamu berubah? Mengapa? Padahal pada waktu kamu mati dahulu, kamu belum ada uban dan kamu masih muda. Syam bin Nuh menjawab, ketika aku mendengar panggilan untuk keluar, aku kira hari ini hari kiamat. Oleh karena itu rambutku langsung menjadi putih karena ketakutan. Lalu ditanya lagi, berapa lama kamu mati? Syam menjawab, sejak 4.000 tahun silam. Sejak 4.000 tahun yang lalu dan belum hilang rasa pedihnya maut. Abu Laits berkata, tidak ada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia. Tetapi ia menolak karena beratnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sangat dahsyat sakitnya. Kecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Mereka tetap ingin hidup kembali di dunia
untuk berperang dan mati syahid dan mati di jalan Allah. Mereka para mujahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itulah kebesaran dan kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adhan ketika ditanya, "Mengapakah kau tidak mengajar?" Jawabnya, "Saya masih sibuk dengan 4 macam. Bila selesai urusan 4 macam itu, saya dapat mengajar lagi." Lalu ditanya lagi, "Apakah yang 4 macam itu?" Ibrahim bin Adham berkata, "Saya sedang memikirkan Yaumul Mistaq, ketika Allah menentukan anak Adam mereka ini untuk urusan surga dan neraka. Ini untuk urusan neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya ini. Saya juga memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya, ketika akan diberi ruh, dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Saya juga memikirkan nanti masa malakul maut datang kepadaku, lalu bertanya kepada Allah, apakah ruh orang ini digolongkan orang muslimin atau digolongkan bersama orang-orang kafir? Saya pun belum mengetahui hal itu. Bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu? Dan yang terakhir, saya memikirkan tentang ayat yang berbunyi, "Wantazul yauma ayuhai mujrimun, ayuhal mujrimun." Berpisahlah kamu hari ini, hai orang yang durhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Saya masih bingung. Abu Laits berkata, sungguh beruntung orang-orang yang diberi Allah pemahaman dan kesadaran dari kelalaian sehingga berpikir bagaimana akhirnya mati itu. Orang mukmin pasti mendapat kabar gembira ketika mati, sebagaimana dalam ayat innal lazina qalu rabbunallahu issumastaqumu tatanazzalu alaihimul malaikahi Allah tahafi wala tazami wa abayiru bizammatilati kumum cur adun nahnu aulia akum fil hayati dunya wal akhirah. Agak sedikit terbata-bata viewer karena memang tulisannya kecil sekali, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman percaya benar-benar kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, kemudian tetap istiqomah
dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangannya, istiqomah dalam kata dan perbuatannya, dan mengikuti benar-benar sunnah Rasul, maka akan datang kepadanya malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Kamu jangan takut dan jangan susah. Bergabunglah kamu akan mendapat surga yang dijaminkan padamu. Demikian ulasan dahsyatnya Sakaratul Maut dan kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari pedihnya Sakaratul Maut yang menjadikan dan menghabiskan umur kita dalam kebaikan. Diriwayatkan dalam husnul khatimah serta diwafatkan dalam husnul khatimah dan serta mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi. Jadi selama kita di dunia, kalau kita akan menjalankan kebaikan, insya Allah akan dapat kabar gembira. Begitu pula sebaliknya. Ya. Dan semua sudah terakomodir. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan pedihnya Sakaratul Maut. Oke? Ya, jadi dari kisah Nabi Isa ini sangat dalam sekali hikmahnya ya, Mister. Ya, sangat dalam sekali, dan kita mudah-mudahan terketuk hati kita untuk melakukan hal-hal yang dalam kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, baldatun thayyibatun, warobun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.